Selamat malam. Puji syukur kita bertemu dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 melalui video streaming ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapannya dan kita diberkati. Pada malam hari ini yang akan memberitakan firman, Ibu Penatua Setalina Barus, dan P1 saya sendiri Diaken Roni Leatimea, P2 Bapak Diaken Graha Aditya Putra. Sebelum ibadah ini kita mulai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, hidup kita tiada kepastian, tidak selalu tenang dan bahagia. Ada kalanya kita dalam keadaan lemah dan mempunyai banyak masalah atau pergumulan. Kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memohon dan menyembahnya. Janji Tuhan bagi yang percaya dan beriman akan mendapat pertolongannya. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema Iman Tanpa Batas. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, bila musikmu bergerak, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baruilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus sumber damai,
kini kami datang. Berilah kasih-Mu. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Dalam persekutuan jemaat-Mu di sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 pada ibadah keluarga malam ini Tuhan, yang kami lakukan secara online atau daring di rumah masing-masing. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap dan mencerna maksud firman yang akan disampaikan. Kirimkanlah Roh Kudus ya Tuhan, agar hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini dapat menyampaikannya dengan baik dan benar, serta berkenan di hadapan-Mu, sehingga melaluinya jemaat-Mu mendapatkan maknanya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Bacaan kita malam hari ini diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini sebagai Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, Selamat malam, Ibu Bapak, Oma Opa, saudara-saudariku, pemuda-pemudi,
teruna dan anak-anakku sekalian, Shalom. Malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga. Bersyukur saya dapat menyapa jemaat sekalian dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Walau masih dalam situasi pandemi, sehingga ibadah ini kita lakukan secara daring. Bersyukur juga kita bandingkan keadaan kita dengan saudara-saudara kita yang saat ini berada di pengungsian karena terdampak bencana gempa di Mamuju dan Majene, banjir di Kalimantan, longsor di Sukabumi, dan bencana lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dari perhitungan saya, malam ini adalah hari ke-310 di mana kita menjalani kehidupan atau berada dalam situasi pandemi COVID-19. Segala sesuatu dalam kehidupan sosial dibatasi. Kita tidak boleh berada dalam suatu kerumunan, apalagi berkumpul. Semua dilakukan di rumah. Bekerja, sekolah, termasuk beribadah, kita lakukan dari rumah. Bahasanya stay at home. Nah, gereja-gereja pun terdampak. Tidak bisa beribadah bersama dalam gedung gereja, termasuk GPIB kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, gereja harus menjalaninya. Gereja beradaptasi dengan keadaan saat ini, sehingga melaksanakan ibadah secara virtual. Dari sinilah kita mulai mengenal istilah gereja borderless atau gereja tanpa batas. Gereja yang melaksanakan ibadahnya tanpa dibatasi lagi dengan tembok-tembok atau bangunan gereja itu sendiri. Beberapa bulan ini saya sempat beberapa kali menghadiri atau ikut dalam ibadah daring, virtual, ibadah-ibadah seperti pemberkatan, peneguhan pernikahan, ibadah pelepasan, ibadah penghiburan, bahkan sampai ibadah di pemakaman pun kita lakukan secara daring. Saya berpikir, pasti di antara Bapak Ibu, jemaat sekalian juga ada yang menjalani hal tersebut. Saat ini gereja bertransformasi, melaksanakan ibadah-ibadahnya tanpa dibatasi lagi dengan tembok atau bangunan gereja itu sendiri. Yang menarik adalah pada ibadah virtual tersebut, kita tetap punya iman. Kita tidak melihat adanya simbol salib di virtual tersebut, tapi kita tahu dan kita yakin serta percaya, iman kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah virtual tersebut. Nah, jemaat yang terkasih, walau tidak berurutan, sejak hari Minggu kemarin, Sabda Bina Umat mengangkat firman dari kitab Matius. Matius adalah satu dari 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru. 4 Injil tersebut yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menceritakan perjalanan hidup dari ajaran-ajaran Yesus. Pengalaman Tuhan Yesus dalam perjalanannya, maksud saya perjalanan pelayanannya, menurut catatan Injil Matius, tidak hanya dilakukan di satu tempat. Yesus ada melayani di Bait Allah. Ya. Kadang dalam perjalanan, berkeliling ke banyak wilayah,
Tuhan Yesus juga dapat melakukan pelayanan di perahu, kalau kita masih ingat, ya, di atas perahu, di tengah danau, maupun di perjalanan ke suatu tempat di atas bukit dan lain-lainnya. Tidak hanya di daerah orang-orang Yahudi, tetapi di wilayah yang bukan Yahudi pun Yesus melakukan pelayanan. Nah, seperti dalam perikop kita malam ini, yaitu Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus sedang berada di Tirus dan Sidon, daerah yang terletak di luar wilayah orang Yahudi. Oleh karena itu, tidak heran kalau Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan perempuan bangsa Kanaan di situ. Perempuan bangsa Kanaan. Nah, perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi. Nenek moyangnya, yaitu orang-orang Kanaan, telah tinggal di daerah itu sebelum orang-orang Israel datang dan menduduki daerah itu. Rupanya, Bapak Ibu sekalian, perempuan itu punya persoalan. Anaknya yang juga seorang perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu perempuan itu meminta belas kasihan dari Yesus. Katanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud," seperti yang kita baca di ayat 22 tadi. Ya. "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud." Dari perkataannya tersebut dapat diartikan bahwa perempuan ini tahu bahwa Yesus adalah Mesias dan mengakuinya sebagai Tuhan, keturunan dari Raja Daud, Raja Israel yang termasyhur itu. Ia juga tahu bahwa Yesus sangat Maha Pengasih. Kita lihat kata-katanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Kalau saya tahu bahwa orangnya tidak pengasih, tidak mungkin kita bilang kasihanilah. Tapi karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus Maha Pengasih, maka saya katakan, "Kasihanilah kami Tuhan." Seperti biasanya kita mengatakan pada saat pengakuan dosa, kita mohon dikasihani untuk diampuni dosanya. Nah, yang mengherankan dari perikop ini adalah Tuhan Yesus tidak menghiraukan perempuan Kanaan itu. Bahkan, murid-murid Yesus meminta Tuhan Yesus untuk menyuruhnya pergi. Rupanya mereka terganggu dengan kehadiran perempuan Kanaan ini. Nah, kalau kita simak, maksud perkataan Yesus adalah Yesus datang untuk umat Israel yang berdosa. Ya, kita lihat di ayat ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pengertian domba-domba yang hilang itu adalah umat berdosa dari Israel. Tetapi walaupun sudah dikatakan seperti itu, perempuan itu tetap meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ia bahkan semakin mendekat dan menyembahnya. Kita lihat di ayat ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Jemaat yang terkasih, kata-kata menyembah itu menggambarkan sikap tubuh kita yang seolah-olah bersujud dan berlutut. Artinya kita merendahkan diri kita. Mengakui bahwa orang yang kita sembah adalah orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, ini kata-kata yang menunjukkan kekuatan iman, ya, keyakinan iman percayanya dia. Karena itu dia menyembah Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi dia bersujud, berlutut, lalu mengatakan, "Please,
Ya, kalau di bahasa Inggris kan itu. Nah, sikap perempuan Kanaan ini menunjukkan bahwa dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan berserah diri dengan cara menyembah. Menyembah sampai bersujud dan berlutut. Selanjutnya, di ayat ke-26, Yesus menjawab. Kita perhatikan bait ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata ini cukup kasar ya kepada seorang perempuan. Artinya, Yesus mengatakan kamu tidak pantas untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dalam budaya Yahudi, mohon maaf, anjing adalah hewan yang hina, hewan yang tidak akan dipelihara. Ini dalam budaya Yahudi pada saat itu. Ya, karena apa? Karena mereka hidup dari sampah ke sampah, mengais-ngais sampah, bahkan mengais-ngais mayat ya, mayat mungkin bahasa ininya ya, bahasa konkretnya. Jadi kalau sudah lihat jenazah, korban dan sebagainya itu anjing akan mendekat dan mengais-ngais. Jadi itu binatang atau hewan yang mohon maaf sangat rendah dan hina. Jadi perkataan Yesus itu kalau dikaitkan secara manusiawi itu sudah sangat kasar sebenarnya. Ya. Tapi perempuan ini tetap, ya, dia tidak peduli dengan respons Tuhan Yesus yang sedemikian sebenarnya kasarnya. Dia tetap menyembahnya. Nah, di ayat 27 kita lihat. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih, dia rela. Artinya, dia sebagai pribadi disetarakan dengan hewan yang paling rendah pun, yang paling hina pun, dia rela. Saya membaca satu literatur, bahkan kata-katanya, iya Tuhan, betul, saya ini, tanda kutip, seekor anjing. Itu, saya baca tulisan itu sangat merinding pada saat itu. Yang tidak akan pernah dapat langsung dari tuannya. Jadi Tuhan Yesus tidak akan pernah langsung kasih ke dia, maksudnya. Itu benar sekali. Bisa dibayangkan betapa perempuan Kanaan ini merendahkan diri serendah-rendahnya untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus tanpa kepura-puraan. Dia tahu siapa Yesus. Oleh karena itu dia tidak marah. Dia sama sekali dia tidak marah. Walau disamakan dengan hewan yang paling hina. Dia tetap konsisten merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, inilah salah satu kesaksian iman yang luar biasa. Benar-benar tanpa batas. Dari sikap iman yang demikian, barulah Yesus mengabulkan permintaannya. Seperti yang dinyatakan pada ayat ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Bisa dibayangkan kalau Tuhan Yesus kita senang pada saat melihat kita sangat beriman.
Tuhan pun gembira. Ya, Tuhan pun akan tersenyum. Itu, dan dia mendapatkan kesembuhan pada anaknya. Bagaimana dengan kita, jemaat yang terkasih? Ketika kita mencari, mendatangi, mendekat, dan menyembah pada Tuhan, dia pasti merespons. Hidup kita tidak selalu tenang tentu saja. Kita masing-masing juga mempunyai pergumulan dan pasti ingin selalu dapat mengatasinya. Ada suatu waktu di mana kita dalam keadaan lemah, sakit, dan mempunyai banyak persoalan atau masalah. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan malam ini mengajarkan kita tentang iman yang tanpa batas. Itulah iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat mengatasi segala pergumulan apapun. Kita hanya diminta untuk datang mendekat kepadanya, bukan menjauh, bukan mencari orang pintar, bukan mencari hal-hal lain. Mari jemaatku, kita semakin setia beribadah dan memohon agar kita segalanya memiliki kerendahan hati, serta mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menolong kita. Ingatlah, Tuhan Yesus ada buat kita semua, tidak hanya untuk kelompok, suku, orang level tertentu, atau bangsa tertentu. Bagi mereka yang mau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, pasti akan mendapatkan pertolongannya. Jika kita taat dan beriman kepada Tuhan Yesus, maka keimanan kita adalah iman yang borderless, iman tanpa batas. Itulah iman yang tanpa batas. Dengan demikian, kita juga akan dipulihkan dan mendapat pertolongannya yang tanpa batas. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Suara Yesus ku dengar, hai hari yang tenang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, hari ini
Mari jemaat terkasih, kita berdoa dalam doa syafaat. Kami bersyukur berterima kasih padamu Tuhan, karena melalui firman-Mu pada malam ini, kami diingatkan kembali bahwa sungguh kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan, mampukan kami ya Bapa untuk menunjukkan iman kami yang tidak terbatas juga kepadamu. Bapa yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kami membawa segala pergumulan kami untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi wabah virus COVID-19 yang sudah 10 bulan ini kami hadapi Tuhan. Tuhan berkenan mengetuk hati masyarakat, seluruh bangsa Indonesia, dan memberikan hikmat kepada kami semua agar mau taat pada penerapan protokol kesehatan, juga pada program-program yang ditetapkan pemerintah, agar rantai penularan dapat berangsur-angsur menurun Tuhan. Untuk para tenaga kesehatan yang bekerja keras sepanjang hari, siang dan malam, berikan mereka imunitas yang tinggi ya Bapa, agar mereka selalu sehat, kuat, menjalankan pekerjaannya. Kami berdoa untuk para korban bencana alam. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber pengharapan. Biarlah orang-orang yang terkena bencana, yang kehilangan orang-orang terkasihnya, Engkau berikan penghiburan dan kekuatan abadi. Untuk pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, beserta Wakil Presiden, para menteri kabinet, sampai aparat terendah di lingkungan kami bertempat tinggal. Tuhan mau memberi hikmat bagi mereka untuk sungguh-sungguh dalam bekerja demi tercapainya rakyat sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Jemaat Kasih Setia, dimulai dari Bapak Pendeta James Manahampi, para presbiter, unit-unit komisioner, PHMJ, Pelkat, dan seluruh jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Tuhan berkenan untuk mendengar kerinduan kami atas sebuah rumah ibadah permanen milik kami ya Bapa. Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami dapat melangkah dan mengatur juga menyusun rencana yang hanya berkenan bagimu. Malam hari ini kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, sedang lemah fisik, sedang rentan emosinya Bapa, yang sedang galau jiwanya. Tuhan mau pulihkan mereka, memberikan kekuatan mereka, agar mereka bisa dapat beraktivitas secara normal kembali. Bagi para orang tua kami, para lansia, juga anak-anak kami yang rentan terhadap penyakit, Tuhan berkenan memberikan perlindungan agar daya tahan tubuh mereka selalu baik, sehingga mereka bisa tetap sehat. Bapa, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Akhirnya, ada berita baik mengenai vaksinasi. Terima kasih Tuhan. Mampukan pemerintah kami untuk menyelenggarakan vaksinasi secara adil, sehingga orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya pada gilirannya pun akan mendapatkan. Sehingga rakyat Indonesia secara perlahan tapi pasti bisa menuju kesehatan secara menyeluruh. Tuhan yang baik, begitu banyak yang ingin kami sampaikan. Engkau sangat mengenal kami satu persatu, termasuk juga pergumulan kami masing-masing.
Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Umat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita. Dengan memberikan persembahan syukur, dan dengarlah nats Alkitab yang terambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Di dalam doa kepada-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami ini, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri. Kita akan mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Terima kasih. Selamat malam.